Diplomat asing kecam Israel karena usir warga Palestina. Para diplomat dan institusi global mengecam Israel atas upayanya yang terus berlanjut untuk mengusir warga Palestina yang tinggal di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur yang diduduki. Menurut mereka, apa yang dilakukan Israel dapat merusak peluang perdamaian. Pria Palestina yang diidentifikasi sebagai Abdullah Ikermawi yang berasal dari keluarga Salahiyah dikondisikan untuk membayar denda 500 shekel atau $160 dan diperintahkan untuk pergi dari rumah selama 3 hari. Menurut kantor berita resmi Palestina Wafa yang dilansir dari Al-Arabi, peristiwa bermula pada Selasa lalu ketika Israel membebaskan seorang pria Palestina berusia 22 tahun yang ditahan pada Senin di tengah upaya Tel Aviv untuk membawa pulang keluarganya dengan dalih membangun sekolah. Pasukan pendudukan menangkap putra saya Abdullah kemarin hanya karena merekam pengepungan keamanan pendudukan atas rumah sejarah kami dan serangan mereka terhadap kami dan berusaha untuk mengeluarkan kami dari rumah kami, kata ibunya Amal Saleha. Meskipun keluarga Salahiyah yang terdiri dari 7 orang dewasa dan 5 anak belum keluar dari rumah mereka, Israel merobohkan pembibitan tanaman milik mereka. Penggusuran akan membuat 5 anak tidak punya tempat tinggal di tengah musim dingin yang dingin. Ini tidak bisa dibiarkan terjadi, kata Kepala Dewan Pengungsi Norwegia Palestina Caroline Ort. Pejabat paling senior Uni Eropa di Yerusalem, Sefkun von Butsdorf, dan diplomat lainnya melihat saat Israel bekerja untuk mencoba dan memaksa Salahiyah keluar hari itu. Penting untuk meredakan situasi dan mencari resolusi damai, tulisnya melalui akun Twitter. Penggusuran atau pembongkaran adalah ilegal menurut hukum internasional dan secara signifikan merusak prospek perdamaian serta memicu ketegangan di lapangan. Ia mengingatkan bahwa penggusuran di wilayah pendudukan bertentangan dengan hukum humaniter internasional dalam semua kecuali keadaan yang paling luar biasa. Inggris mendesak pemerintah Israel untuk menghentikan praktek semacam itu yang hanya meningkatkan ketegangan pada kelompok itu. Tetangga Yordania mengecam tindakan Israel. Kementerian Luar Negeri Yordania mengatakan penggusuran dan pemindahan paksa warga Palestina di Yerusalem Timur yang diduduki merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional. Israel sebagai kekuatan pendudukan di Yerusalem Timur diamanatkan oleh hukum internasional untuk melindungi hak warga Palestina atas rumah mereka. Selain itu, menurutnya upaya pembongkaran, pengusiran, dan tindakan Israel lainnya justru merusak peluang mewujudkan perdamaian yang adil dan komprehensif yang didasarkan pada solusi 2 negara. Organisasi Kerjasama Islam berpendapat pada hari Selasa bahwa apa yang telah terjadi sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menyingkirkan warga Palestina dan mendesak aktor global untuk bekerja menghentikan pelanggaran Israel di Yerusalem. Utusan Israel berteriak kesal ke diplomat 16 negara Eropa. Sebuah pertemuan baru-baru ini antara pejabat senior Kementerian Luar Negeri Israel, Aliza bin Nun, dengan sekelompok diplomat dan duta besar dari 16 negara Eropa dengan cepat memburuk. Dia membuat pertemuan menjadi tidak nyaman karena berteriak kepada tamu pertemuan. Menurut laporan kantor berita Walla, peristiwa yang terjadi 2 pekan lalu ini bermula ketika delegasi Eropa tiba di Kementerian Luar Negeri Israel untuk pertemuan rutin guna membahas situasi di tepi barat. Para diplomat Eropa meningkatkan kekhawatiran mengenai meningkatnya kekerasan pemukim yang menargetkan warga Palestina. Para diplomat Eropa juga menggunakan kesempatan itu untuk mengajukan keberatan terhadap rencana pembangunan pemukiman dan masalah lainnya. Mereka menyatakan keprihatinan atas kemajuan konstruksi Israel di daerah E1 yang kontroversial antara Yerusalem dan pemukiman Ma'al
adu mim, serta rencana kontroversial Israel untuk membangun di lingkungan Givat Hamatos di Yerusalem Timur. Olimpiade Cina sepi pengunjung, giliran Jepang kini boikot diplomatik Olimpiade musim dingin di Beijing, Cina. Jepang tidak akan mengirim delegasi pemerintah ke Olimpiade musim dingin pada Februari mendatang di Beijing, sebuah langkah yang kemungkinan akan memperdalam ketegangan dengan Cina. Keputusan itu menyusul boikot diplomatik yang dipimpin Amerika Serikat terhadap Olimpiade musim dingin, merujuk pada pelanggaran hak asasi manusia Cina terhadap Muslim Uighur, meskipun Jepang telah menghindari secara eksplisit menyebut langkahnya seperti itu. Jepang sebagai mitra Amerika Serikat juga memiliki ikatan ekonomi yang kuat dengan Cina. Tokyo tidak akan mengirim delegasi pemerintah ke Olimpiade musim dingin 2022, tetapi sebaliknya akan mengirim beberapa pejabat yang memiliki hubungan langsung dengan Olimpiade, kata Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno dalam jumpa pers seperti dilansir dari Reuters. Pejabat ini termasuk Seiko Hashimoto, Ketua Panitia Penyelenggara Tokyo 2020, serta Ketua Panitia Olimpiade dan juga Paralimpiade domestik. Jepang percaya bahwa penting bagi Cina untuk memastikan kebebasan, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan juga supremasi hukum yang merupakan nilai universal masyarakat internasional, kata Matsuno. Jepang menangani masalah seperti itu dengan Cina secara langsung di berbagai tingkatan, tambahnya. Dengan mengatakan bahwa Olimpiade Tokyo tahun ini menunjukkan Olimpiade dan Paralimpiade adalah perayaan perdamaian dan juga olahraga yang memberi keberanian kepada dunia. Pemerintah Jepang memutuskan tanggapannya terhadap Olimpiade musim dingin Beijing dengan mempertimbangkan poin-poin itu dan memutuskannya sendiri, terangnya. Matsuno menegaskan absennya pejabat Jepang tidak dianggap sebagai istilah khusus apapun yang menunjukkan bahwa pemerintah Jepang tidak menyebut langkah itu sebagai hal yang tidak wajar. Di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian mengatakan kepada konferensi pers reguler bahwa China menyambut para pejabat Olimpiade dan atlet yang akan datang dari seluruh negeri. China sendiri diketahui tidak mengirim delegasi pemerintah ke Olimpiade musim panas Tokyo tahun ini, tetapi hanya delegasi olahraga yang dipimpin oleh Kepala Biro Olahraga.